aku Putri. Nah, gimana nih liburan tahun baru kalian? Udah siap belum buat belajar UTBK yang tinggal 3 bulan lagi? Nah, di video ini aku pengen jawab-jawabin pertanyaan yang sering banget kalian tanyain di DM Instagram atau di komen YouTube. Nah, sebenarnya pertanyaan dari kalian itu banyak banget dan bervariasi, tapi ada beberapa yang mirip, jadinya aku gabungin, aku rangkum di sini menjadi 4 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum aku jawab, itu mungkin akan aku buat di video yang lain, atau langsung aku jawab di komen YouTube atau di DM Instagram. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi dulu ada beberapa yang nanya dan aku jawabnya untuk belajar TKA dulu, karena pada saat itu aku mikir TKA memang kan materinya lebih banyak dan lebih susah. Tapi setelah aku searching-searching lagi, aku akhirnya berpikir dan menyarankan ke kalian untuk belajar TPS diiringi dengan TKA, tapi porsi untuk TPS-nya itu lebih banyak. Kenapa? Karena TPS itu kan mengajarkan kita cara berpikir dan logika. Yang kedua, menurut aku TPS itu ngerjain soalnya juga lebih enak dan lebih familiar, karena kan dia kebanyakan bacaan dan kuantitatif. Yang ketiga, menurut aku TPS itu kuncinya adalah di latihan soal yang banyak. Kalau misalkan kita udah ngerjain soal banyak, itu pasti lama-lama cara berpikir kita terlatih, akhirnya kita bisa ngerjain semua soal-soal TPS. Pertanyaan yang kedua, nah, ini ada juga beberapa pertanyaan yang kayak gini ke aku, dan aku itu menjawabnya, kalau misalkan kita belajar satu mata pelajaran sampai paham, itu akan buang-buang waktu banget. Apalagi UTBK itu tinggal 3 bulan, dan kita nggak tahu nih satu mata pelajaran itu kita pahamnya berapa lama. Kalau misalkan sampai 2 atau 3 minggu, kan berarti pelajaran yang lainnya nggak kekejar dong. Jadi, kalau misalkan saran dari aku, kalian cepet-cepet buat jadwal belajar yang rapi dan tersusun, misalkan kayak hari Senin, kimia dengan PBM. Kayak gitu. Jadi memang harus belajarnya itu berbarengan semua mata pelajaran. Pertanyaan yang ketiga, oke, jadi di sini aku bakal ngasih ke kalian tips-tips aku belajar TKA dan TPS. Yang pertama nih, TKA. Nah, TKA itu kalau misalkan untuk biologi, aku belajarnya itu dengan membaca buku atau membaca materinya dahulu. Terus aku rangkum di buku tulis aku, itu rangkumannya isinya cuma garis-garis besar atau poin-poin aja. Atau kalian juga bisa dengan cara mind map. Nah, setelah aku buat rangkuman atau mind map, itu aku ngejelasin ke diri aku sendiri gimana materi tersebut. Jadi aku ngomong sendiri aja gitu di kamar. Dan kalau misalkan dari pengalaman aku, itu emang ngebantu banget buat nginget pelajaran biologi. Untuk fisika, kimia, dan matematika, itu biasanya aku baca dulu rumus-rumusnya atau konsep-konsepnya. Terus aku baru ngerjain soal, terus kalau misalkan ada yang aku nggak ngerti, baru aku perdalam lagi konsepnya. Karena kalau misalkan kalian nih baca rumus aja terus, kalian hafal rumus, udah hafal banget pokoknya. Tapi kalian nggak tahu nih variasi-variasi soalnya. Nah, sama aja nanti kalian nggak tahu gimana cara ngerjain soal-soal itu pakai rumus yang udah kalian hafal. Jadi latihan soal itu tetap penting. Nah, di sini aku ada beberapa buku yang aku beli untuk niatnya itu belajar rumus-rumus. Yang pertama adalah ini, buku kimia. Ini itu terbitan Genta Group Production ya, kalau aku nggak salah. Pokoknya tulisannya kayak gitu di sini. Terus ada juga buku buku fisika yang ini. Nah, tapi dua buku ini aku ternyata jarang banget baca karena ini tebel banget dan aku malas banget nyarinya. Terus akhirnya ada yang ngasih aku buku-buku pocketbook kayak gini. Dan ini aku lebih sering buka ini sih jadinya, soalnya kayak ini tuh singkat aja gitu, jadi langsung rumus, sedikit materi, dan langsung contoh-contoh soal. Untuk tips belajar yang TPS, itu aku langsung ngerjain soal biasanya. Jadi, aku langsung ngeprint soal untuk aku kerjain. Dan setelah itu baru aku belajar tuh dari pembahasan-pembahasan. Karena udah banyak nih misalkan soal yang aku kerjain, nah itu aku lihat aja pembahasan-pembahasannya semua. Dan biasanya kalau misalkan kita udah belajar di pembahasan, itu jadi bisa gitu ngerjain soal-soal TPS yang selanjutnya. Nah, untuk tips perpelajarannya, untuk kuantitatif, aku biasanya cuma ngerjain soal aja yang banyak banget, terus aku lihat pembahasannya satu-satu, aku pahamin. Dan menurut aku, untuk tips ngerjain kuantitatif itu adalah kalian berpikir simple aja, berpikir sederhana. Karena biasanya kuantitatif itu jadi susah karena kita mikirnya ribet-ribet dan rumit-rumit gitu. Jadinya nggak ketemu-temu jawabannya dan caranya panjang banget. Untuk PBM, aku dulu banyak banget buka kamus. Jadi aku install kamus besar bahasa Indonesia di HP aku.
Dan install Kamus Merriam-Webster juga di HP aku. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang aku belum tahu, itu langsung aja aku cari di kamus itu. Selain kamus, aku juga sering-sering buka Puebi. Jadi gimana cara naruh tanda koma, apakah sehingga itu didahului dengan koma atau enggak, gimana kalau misalkan karena, yang kayak gitu-gitu tuh aku temuin di Puebi. Jadi penting banget nih buat PBM, kalian buka Kamus Bahasa Indonesia dan juga Puebi. Untuk PPU, aku biasain untuk sering-sering baca artikel yang baku. Nah, selain itu aku juga nyari gimana sih caranya dapetin kalimat utama yang cepat, gimana caranya tahu itu tipe paragraf apa, itu buat PPU. Maaf banget karena ini adalah klip yang berbeda dari bagian-bagian sebelumnya, soalnya di bagian itu tiba-tiba video akhirnya itu hilang semua. Jadi untuk yang terakhir adalah penalaran umum. Aku suka banget pelajaran ini. Kenapa? Karena menurut aku kunci dari penalaran umum adalah yang penting kita teliti dan detail. Soalnya biasanya itu dari pertanyaan, jawaban, dan teks-teksnya itu harus sama gitu kata per katanya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah, tentu saja kalau misalkan menurut aku kalian harus belajar dulu materinya, latihan soal dulu sendiri yang banyak, baru kalian ngukur kemampuan kalian di TO-TO. Sekian video dari aku, maaf banget atas kendalanya, semoga kalian suka dan bisa membantu kalian untuk belajar UTBK. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan lagi, boleh banget komen di YouTube atau di DM Instagram aku, nanti akan aku jawab. Nah, untuk video selanjutnya aku pengen buat pembahasan soal, tapi aku masih bingung nih, kalian lebih mau kuantitatif dulu atau kita ngebahas soal-soal PPU, yaitu teks-teks yang biasanya panjang. Sekian dari aku, semangat belajar UTBK-nya dan semangat sekolah online-nya, kalian pasti bisa. Dah!